Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini kita akan membahas tentang produktif karena rintangan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, sakit penyakit, banyak sekali yang kita hadapi rintangan persoalan-persoalan itu dan itu kelihatannya merupakan rintangan-rintangan yang membuat kita tidak produktif. Tetapi kita akan melihat penjelasan bahwa rintangan-rintangan itu semestinya membuat kita lebih produktif, gitu ya. Saya mendengarkan, jadi saya membuat video ini karena saya mendengarkan seseorang yang memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau gunung tidak ada batunya yang mungkin melukai kita pada saat kita naik gunung, kita tidak mungkin akan sampai ke puncak. Jadi batu-batu yang mungkin melukai kita, itulah yang mengantarkan kita sampai ke puncak. Sekali lagi, tanpa batu-batu itu, kita tidak akan sampai ke puncak. Batu-batu ini sebagai pijakan kita. Misalnya gunung itu tidak ada batunya, maka kita akan naik lalu kepleset lagi, turun lagi, kepleset lagi, turun lagi. Tapi batu-batu inilah yang menjadi pijakan kita sehingga kita bisa naik ke puncak gunung. Jadi rintangan itu sebagai pendorong, sebagai pijakan bagi kita untuk naik. Kutipan ini menggambarkan bahwa kesulitan adalah bagian penting dari perjalanan menuju keberhasilan. Menghadapi dan mengatasi rintangan akan membuat kita lebih kuat dan siap mencapai puncak. Definisi rintangan menghadap ada rintangan eksternal. Rintangan eksternal meliputi faktor-faktor persaingan, perubahan lingkungan yang mempengaruhi kemajuan individu dan karier dan kehidupan pribadi. Rintangan internal. Rintangan internal mencakup ketakutan, keraguan diri kita yang dapat membuat kepercayaan diri kita dan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ini dari luar, ini dari dalam rintangan dari dalam kita sendiri. Rintangan mental. Rintangan mental seperti stres, kurang motivasi dapat menyebabkan individu merasa terjebak, membatasi potensi mereka dalam mengejar keberhasilan dan kebahagiaan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami rintangan sebagai bagian penting, dampak dari rintangan itu terhadap hidup kita, lalu kita bagaimana strategi kita untuk mengatasi rintangan sehingga menginspirasi kita untuk mendorong atau mempunyai keberanian dan bertahan atau malah bangkit begitu ya, bukan hanya bertahan tetapi bangkit untuk mengatasi rintangan-rintangan ini sehingga kita maju makin pesat. Rintangan eksternal dalam kehidupan profesional, persaingan tadi sudah saya katakan. Persaingan yang dihadapi dalam pasar yang padat. Bagaimana caranya kita mengatasi yang seperti ini gitu ya. Itu seringkali berat membuat orang atau perusahaan stres gitu ya. Keterbatasan sumber daya, dampak dari keterbatasan kemampuan dan akses. Seringkali kita mengalami frustrasi karena kita tidak berdaya begitu ya. Lalu kita putus asa. Banyak sekali mahasiswa atau orang-orang yang bunuh diri karena ketidakmampuan untuk bersaing. Rintangan internal, ketakutan dan keraguan diri. Ketakutan sering melumpuhkan pengambilan keputusan dan kemajuan. Mau maju sudah takut gitu ya. Ragu-ragu menghambat potensi dan pertumbuhan pribadi. Keraguan, ketakutan dan keraguan ini membuat orang tidak berani bertarung atau istilah yang lain adalah sudah kalah sebelum bertanding.
Jadi sudah stres, nggak bisa apa-apa, lemes gitu ya. Sebelum bertanding sudah kalah duluan. Oke, rintangan sementara dan ada yang jangka waktunya panjang. Memahami perbedaan antara rintangan sementara dan berkelanjutan penting untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dalam kehidupan profesional dan pribadi. Ya, rintangan yang bersifat situasional dapat mempengaruhi kemajuan terus-menerus dan konsisten. Kita perlu mengatasi masalah-masalah kita secara terus-menerus dan konsisten. Sebagai seorang pengajar, saya harus belajar terus. Karena kalau tidak belajar, ketinggalan ilmu, maka saya akan makin kalah gitu ya. Sekarang ini zaman artificial intelligence. Ya saya belajar. Saya ikut training ya dari orang lain. Saya belajar dari murid-murid saya juga. Saya diskusi dengan murid-murid saya juga. Saya belajar terus-terusan supaya saya tidak ketinggalan. Rintangan-rintangan ketidakmampuan jangka pendek maupun jangka panjang harus saya selesaikan dengan saya selesai atasi dengan cara belajar dan belajar dan belajar. Ya, reaksi terhadap rintangan. Nah, ini seringkali frustrasi. Ya, muncul ketika menghadapi rintangan, memicu perasaan tidak berdaya. Pengelolaan emosi ini penting untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan dan mental dan produktivitas. Kalau frustrasi, maka seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan kehilangan daya juang, kecemasan, dapat menjadi respon alami terhadap ketidakpastian, memahami penyebabnya dan mengembangkan teknik pengelolaan stres sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosi. Ada istilah-istilah burnout. Ya, orang sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Sudah seperti terbakar begitu ya. Lain kali saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghadapi kecemasan-kecemasan ini. Ya, rasa menyerah ini akibat dari frustrasi dan kecemasan. Rasa menyerah muncul ketika tantangan terlalu berat. Namun mengenali momen ini sebagai titik balik penting dapat membantu mengatasi rintangan dan membangun ketahanan. Orang yang menyerah maka pasti tidak bisa menang. Karena itu cari sesuatu yang bisa membangkitkan. Ya. Nah, ada dua mindset. Mindset berbeda, ada dua mindset. Mindset yang pertama adalah fixed mindset. Fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah tetap. Ya sudah, saya seperti ini begitu ya. Mau diapakan lagi ya? Sudah kalah ya kalah gitu ya. Mereka cenderung menghindari tantangan dan merasa terintimidasi oleh kegagalan yang menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Jadi ya sudah saya seperti ini gitu ya. Yang berikutnya lawannya dari fixed mindset adalah growth mindset. Mindset ini mendorong individu untuk melihat kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan dan memang dapat dikembangkan dengan belajar, belajar, belajar ya. Sampai sekarang saya juga masih belajar lagi. Tadi saya katakan saya belajar prompting ya sehingga saya bisa membuat banyak hal begitu ya. Mereka menyambut tantangan dan belajar dari kegagalan yang memperkuat ketahanan dan keberhasilan jangka panjang. Jadi sebaiknya kita memiliki growth mindset ini. Kalau kita gagal, suatu saat kita perlu bangkit dan kita belajar ya. Bulan lalu, bulan September, saya mendapatkan Certified Productivity Specialist. Itu sertifikasi. Tahu bulan Desember saya akan belajar lagi tentang dalam rangka sertifikasi Lean Six Sigma. Bulan Januari tahun depan rencananya akan mengajukan ujian sertifikasi. Lulus atau tidak ya tidak tahu. Pokoknya berusaha dulu. Itu ya. Ketangguhan dalam karier, menyoroti bagaimana ketangguhan
membantu untuk meraih kesuksesan. Jadi jangan menyerah, tetapi kita harus tangguh. Ya, mengubah rintangan menjadi ruang pembelajaran. Perspektifnya adalah melihat rintangan sebagai titik awal untuk belajar. Jadi rintangan itu sebagai pijakan untuk belajar. Ya, belajar mengambil pelajaran penting dari setiap rintangan. Oh, saya punya rintangan ini, saya harus melakukan apa, begitu ya. Pertumbuhan. Ya, karena kita sudah punya perspektif bahwa rintangan itu sebagai titik awal untuk belajar dan kita mengambil pelajaran itu, kita mengembangkan diri melalui pengalaman yang sulit. Ya, berjuang, berjuang, bertumbuh untuk bangkit gitu ya. Dari pengalaman sulit ini kita bisa bangkit. Tekniknya adalah manajemen waktu. Lain kali saya akan menjelaskan dengan lebih teliti, lebih detail lagi. Ada waktu-waktu yang dinamakan dengan prime time. Itulah waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita perlu relaksasi, mengurangi stres dengan teknik relaksasi. Ya, bekerja, bekerja, bekerja terus tidak boleh karena akan mengakibatkan kita stres. Satu saat setelah saya 5 tahun belajar di program doktor dengan ngotot begitu ya, saya mengalami stres dan saya akhirnya beristirahat. Saya melakukan hobi saya selama kira-kira 3 bulan dan setelah itu bangkit kembali keinginan belajar. Fokus prioritas pada tugas-tugas yang penting. Kalau semua pekerjaan kita kerjakan, baik yang penting maupun yang tidak penting, maka semuanya tidak semuanya bisa kita lakukan. Prioritas pada yang penting, baru pada yang tidak penting. Menetapkan batasan waktu untuk kegiatan, ya. Jadi kita atur, ya mengatur. Ini yang penting saya kerjakan dulu, setelah itu yang lain, gitu ya. Oke, disiplin, membangun kebiasaan disiplin dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Beberapa poin yang penting, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Buatlah rutinitas harian yang konsisten. Saya bangun pagi, ya bangun pagi ada pekerjaan rutin yang saya kerjakan, ya. Setelah itu saya berangkat kerja jam 7, jam 8 gitu ya. Rayakan kemajuan kecil untuk menjaga motivasi. Kalau ada keberhasilan kecil kita rayakan. Kemarin saya ingin beli eh, notepad ya. Saya pergi ke toko dan saya beli ya. Saya senang dengan alat-alat elektronik gitu ya. Saya cari dan saya sudah membeli gitu ya. Jadi rayakan keberhasilan-keberhasilannya kita. Mungkin makan bersama keluarga, makan bersama teman-teman satu tim untuk menjaga motivasi kita. Tools untuk mengatasi rintangan dalam hidup, menuliskan selain tadi ya, menuliskan masalah, akar penyebab dan alternatif solusi. Melihat kesulitan sebagai kesempatan belajar bukan sebagai ancaman. Membantu memperjelas pikiran dan mengambil langkah yang lebih objektif. Jangan berpikiran negatif terus-terusan. Ya, ini bisa naik di atas gunung. Ya, karena bisa mengatasi rintangan-rintangan. Pembelajaran dari rintangan dalam kehidupan kita itu menghasilkan ketahanan menghadapi rintangan dan membangun kekuatan mental. Setelah kita berhasil, maka kita akan mental kita akan lebih kuat. Pembelajaran, rintangan mengajarkan nilai dari pengalaman. Oh, ternyata saya bisa juga menghadapi persoalan ini. Ketekunan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Pertama kali gagal, coba lagi, belajar lagi, coba lagi, lihat dari orang lain gitu ya. Saya belajar dari orang yang lebih pandai, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda daripada kita. Malah dari murid saya pun saya belajar, gitu ya. Menghadapi rintangan adalah bagian dari perjalanan hidup mencapai keberhasilan. Setiap tantangan yang kita hadapi dapat menjadi peluang untuk belajar bertumbuh. Rintangan sekali lagi sebagai pijakan untuk mencapai sukses. Ya, kekuatan
Dari pembelajaran ini kita akan mendapatkan kekuatan mental, sikap positif, jangan negatif terus-terusan ya, karena sikap negatif akan menjatuhkan mental kita. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang baik yang mensukseskan kita. Pengalaman tidak baik pun kita pelajari, tapi kita harus mengambil sikap positif untuk mempelajari dan kita maju menghadapi rintangan. Manfaatkan rintangan sebagai batu loncatan menuju puncak sukses. Semoga kita semua sukses, makin sukses, meskipun saat ini menghadapi persoalan yang berat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan share sehingga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang.